Setelah sebelumnya pakar politik Saiful Mujani dipolisikan akibat suara kritis terhadap pemerintah, kini giliran pakar HTN Ferry Amsari yang mengalami nasib serupa. Lantas bagaimana cara pemerintah menjaga ruang demokrasi jika kritik tajam berujung laporan ke polisi? Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana dan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam Bang Ray, Mas Kurnia, terima kasih atas waktunya. Malam. Oke, saya pertama ingin ke Mas Kurnia terlebih dahulu. Mas Kurnia, saat ini kita disuguhkan dengan fakta bahwa pengamat dan aktivis dipolisikan akibat pernyataan kritis yang dilontarkan. Katakanlah dari mulai pakar politik Saiful Mujani, terus kemudian juga ada aktivis NU Islah Bahrawi, dosen UNJ Ubedillah Badrun, hingga yang terbaru adalah pakar HTN Ferry Amsari. Seperti apa pemerintah melihat situasi seperti ini? Ya, pertama sebelum masuk pada pertanyaan tadi, karena polemik yang hari ini ramai terkait dengan pernyataan Bang Ferry Amsari soal swasembada. Saya mencoba menjelaskan dengan data yang ada di pemerintah dan data ini faktual. Pertama, untuk beras sepanjang tahun 2025 faktanya tidak ada impor karena produksi tahun 2025 mencapai 34 juta, sedangkan kebutuhan konsumsi 31 juta. Tidak hanya beras, akan tetapi dalam komoditas ayam ras dan telur ayam ras juga mengalami swasembada. Datanya, produksi daging ayam ras 4,29 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi 4,12 juta ton. Lalu untuk produksi telur ayam ras totalnya 6,54 juta ton dan konsumsi dalam negeri 6,47 juta ton. Tidak hanya itu, ada juga jagung pakan. Produksi jagung pakan kadar air 14% sepanjang tahun 2025 berada pada titik 16,16 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 23 juta ton. Jadi sebenarnya ada banyak komoditas yang juga mengalami swasembada, tidak hanya beras sepanjang tahun 2025. Itu dalam konteks data swasembada. Saya masuk pada pernyataan tadi, sebenarnya tidak ada masalah kalau yang disampaikan itu berupa kritik atau saran, dan itu dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hari ini atau tadi Menteri HAM sudah mengeluarkan siaran pers dan saya rasa itu mewakili sikap pemerintah bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Ferry Amsari itu masih tergolong kritik. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di bagian penjelasan disebutkan bahwa dalam negara demokratis kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, dan atau tindakan presiden atau wakil presiden. Dan juga Presiden Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan sudah mengatakan pemerintah suka dikritik, karena kritik itu sebagai fungsi check and balance terhadap kebijakan negara. Kekuasaan yang terlalu lebar tanpa ada pengawasan sangat berpotensi disalahgunakan. Presiden paham soal itu, maka dari itu diberikan ruang selebar-lebarnya, khususnya misalnya kepada para pengamat seperti Mas Ferry Amsari, seperti Bang Ray Rangkuti, untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap kebijakan pemerintah. Melaporkan seseorang ke penegak hukum itu adalah hak setiap warga negara. Tinggal nanti kita lihat kepolisian dalam melakukan penelaan laporan, penyelidikan, dan lain sebagainya. Namun penegasan dalam forum CNN ini, apa yang disampaikan oleh Mas Ferry Amsari itu sebenarnya masih tergolong kritik, sekalipun ada perbedaan data, namun itu saya rasa selesai dengan diskusi dan saling unjuk data di ruang publik. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih. Oke, jadi Mas Kurnia, saya menegaskan lagi bahwa dari Anda sebenarnya mengklarifikasi bahwa pernyataan dari Bang Ferry Amsari sebenarnya tidak sepenuhnya benar karena ada perbedaan data, tapi dari pemerintah sendiri juga tidak setuju atas laporan terhadap Bang Ferry, begitu ya? Ada perbedaan data, ada perbedaan sudut pandang, dan itu saya rasa biasa di dalam dunia kajian akademik.
dan disandingkan dengan data pemerintah. Data pemerintah tentu berdasarkan Badan Pangan Nasional dari Kementerian Pertanian. Kalau ada pihak-pihak yang punya data yang lain, ya silahkan saja. Jadi bagi kami itu masih tergolong kritik. Baik. Karena ini penting, apa yang disampaikan itu harus ada basis hukumnya. Misalnya kalau Mas Ferry sampaikan, itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Paling tidak beliau bisa menyampaikan datanya, sekalipun ada penafsiran yang berbeda terhadap data itu dan terhadap kondisi di lapangan, khususnya di sektor pertanian. Saya rasa itu, Mbak. Oke, saya langsung minta tanggapan dari Bang Rey. Bang Rey, kalau misalkan tadi mengutip pernyataan dari Mas Kurnia bahwa pemerintah suka dikritik meskipun ada perbedaan data. Dari sudut pandang Anda seperti apa? Iya, saya nggak mengerti karena pemerintah selalu berbicara soal kami mau dikritik, sekali dikritik, tapi itu ada yang kritik berujung kepada polisi itu. Nah, saya boleh sampai hari lagi satu kawan saya mungkin 8 namanya Henry. Mohon maaf Bang Rey, suaranya agak terputus-putus. Halo, 121 testing. Iya, silakan Bang Rey. Nah, jadi apa yang kami tidak tahu gitu ya. Saya sih kemarin menyampaikan kepada Bu Presiden itu nggak ada berdiri pada posisi yang disebut dengan terserah kalau laporan itu kan gitu. Presiden itu harus dengan gas kepada sebuah negara bahwa mereka tidak suka melihat aktivis yang membuat seolah-olah sikap itu terintimidasi. Harus di situ disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi melakukan itu memang hak keluarga, tapi pemerintah korban untuk membebaskan korban untuk dilindungi bahwa setiap warga yang berbeda pendapat pemerintah itu dijamin asasinya oleh pemerintah, dan itu harus disampaikan dengan tegas, bukan seolah di tengah itu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah saya menyebutnya sedalam demokrasi taktik ya. Apa demokrasi itu boleh mengkritik pemerintah, boleh bicara pada pemerintah, boleh kepada pemerintah. Tapi ini penglihat satu tidak bahan usulan, kedua itu ya demi ini nama demokrasi tadi. Jadi boleh bebasnya, tapi ukuran bebasnya ditentukan sendiri oleh pemerintah. Boleh mengkritik, tapi dan mengkritiknya tentukan diri oleh pemerintah. Saya kira ini kurang lebih sama seperti Orde Baru. Di era baru juga selalu mengatakan kan bisa membawa mengkritik, tapi kritik yang membangun. Apa disebut dengan kritik yang membangun? Nah, jelas pada ujungnya bertolong melakukan pemilihan. Gitu, makanya muncullah ya hal seperti tersebut. Ini Pak Bapak cocok ya, tapi boleh diperbaiki. Jadi kan sosan tentang negara ikan mengucapkan sesuatu itu dia harus turun dibahas bukan subsidi dari orangnya itu. Nah, ini penyakit seperti ini Orde Batu mulai melihat tentang ini boleh bahas ya, ini begini nih, tapi nah kan ini persoalan pendidikan kapitanya itu gitu ya. Nah, yang ketiga saya tidak ada yang bermanfaat besar dari gerakan laporan ini. Sebab itu pekerjaan yang sangat mungkin dilakukan oleh siapapun terhadap apapun. Hari ini saya pun melaporkan mahar, misalnya gitu ya. Setelah itu, begitu. Nah, itu soal klaim, soal foto video, soal foto ini pakai polisi dan sini dia melakukan kerja. Kalau dianya begitu, ya, siapa yang menjebak orang di pemerintahan ini? Aku laporkan orang pemerintahan.
Nah ini Bung Kurnia misalnya tinggal di pidato-pidato lu dipotong, lu keluarkan posisi ini apa di soal Saipul Makar itu juga kita akan ada juga melaporkan. Itu ujungnya kita hanya melaporkan dan seolah-olah dengan cara itu kita sedang menekan negara hukum. Bagi saya keliru. Yang terjadi adalah yang melakukan itu justru mengaburkan kultur kebenaran hukum. Sebab pada sana hukum itu harus diberikan kepada mereka. Oke, Bang Rey dan juga Mas Kurnia, ini sepertinya ada sedikit gangguan teknis ya. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prime News. Setelah sebelumnya pakar politik Saiful Mujani dipolisikan akibat suara kritis terhadap pemerintah, kini giliran pakar HTN Ferry Amsari yang mengalami nasib serupa. Lantas bagaimana cara pemerintah menjaga ruang demokrasi jika kritik tajam berujung laporan ke polisi? Kita akan bahas kembali bersama Mas Kurnia dan juga Bang Rey yang tadi sempat ada gangguan komunikasi begitu ya. Sekarang saya akan cek ke Bang Rey terlebih dahulu. Bang Rey, selamat malam, masih bergabung bersama kita? Oke, melalui sambungan telepon ya. Bang Rey mungkin bisa disimpulkan lagi pernyataan yang tadi terhadap Mas Kurnia. Seperti apa tanggapannya tentang tadi pemerintah suka dikritik katanya. Bang Rey, silahkan. Secara singkat lah ya, ya secara singkat tadi saja. sudah dijelaskan. Ya. Pertama adalah saya kira pemerintah bisa lebih tegas menyuarakan, memperlihatkan sikap mereka bahwa mereka tidak dalam posisi yang gembira pada upaya-upaya pelaporan ini gitu. Karena itu justru berdampak kepada usaha dari Pak Prabowo untuk memperlihatkan bahwa di era pemerintahannya, di era pemerintahannya itu kebebasan untuk berpendapat itu dijamin gitu. Nah oleh karena itu saya juga sudah pernah menyampaikan kepada Bung Kurnia, nggak bisa Presiden mengatakan bahwa saya berdiri di tengah-tengah. Enggak. Dia harus menegaskan kembali bahwa kami tidak dalam posisi yang happy pada kegiatan masyarakat yang melaporkan ini, melaporkan itu karena sikap politik yang berbeda atau pandangan yang berbeda. Gitu. Itu harus clear disampaikan menurut saya kepada masyarakat. Karena beberapa yang melaporkan ini kan punya kaitan langsung dengan Pak Prabowo nih. Entah relawan ini, relawan itu, dan sebagainya itu yang berhubungan dengan Pak Prabowo. Kalau disebutkan pemerintah tidak misalnya ya memiliki posisi yang sama dengan mereka, ya itu kan sebetulnya karena ini orang-orang yang bersamaan dengan Pak Prabowo tinggal kok dinyatakan jangan bawa-bawa deh elemen yang berhubungan dengan Prabowo itu untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini gitu. Itu satu. Nah yang kedua, kita menghadapi apa yang saya sebut tadi sebagai demokrasi tapi. Jadi boleh bebas, boleh ini, macam-macam, tapi ini. Nah, tapinya ini seringkali ditentukan secara subjektif oleh pemerintah. Nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu, nggak boleh ngomong ini, dan sebagainya. Dan oleh karena itulah kita seringkali terjebak pada tapinya itu gitu. Ini persis seperti di era Orde Baru yang sering kita dengar dengan istilah kritik membangun gitu. Nah, ujung-ujungnya yang terjadi bukan kritik, tapi puja-puji. Puja-puji terhadap pemerintah yang membuat bangsa kita ini, sebagaimana kita ketahui ya, larut dalam suasana yang penuh dengan keterlambatan dalam banyak hal gitu. Nah yang ketiga, ini menurut saya tidak juga sehat dalam upaya penegakan hukum kita. Kenapa gitu? Karena lapor-melapor ini kan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau pada hari ini misalnya orang-orang yang berada di luar pemerintahan dilaporkan, besok hari orang-orang dalam pemerintahan juga bisa dilaporkan oleh masyarakat. Bung Kurnia tinggal dipotong-potong lagi videonya dilaporkan ke polisi. Itu dulu pencapan makar kepada Saipul itu juga boleh jadi dilaporkan ke polisi karena belum ada putusan hukum yang menyebut saudara Saipul melakukan perbuatan makar gitu. Ujung-ujungnya saling lapor aja. Nah itu jelas bukan penegakan hukum yang kita inginkan. Itu jelas bukan kultur ya penegakan hukum yang kita inginkan. Hukum itu perlu dan penting untuk kita tegakkan dalam rangka hak pertama melindungi hak asasi manusia. Itu yang paling penting dulu. Nah yang kedua adalah untuk menjamin bahwa orang yang baik tetap nggak bisa dipidana dan sebaliknya orang yang jahatlah yang layak masuk penjara.
Oke, saya langsung minta tanggapan dari Mas Kurnia. Mas Kurnia, ada beberapa poin tadi yang saya rangkum dari Bang Rey mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa berdiri di tengah saat ini melihat berbagai macam kasus pelaporan aktivis ke polisi. Kemudian juga masalah demokrasi tapi yang mirip dengan Orde Baru. Dan ini adalah alarm untuk penegakan hukum di Indonesia. Apa yang ingin Anda sampaikan terhadap tanggapan ini? Yang pertama, yang melaporkan beberapa pengamat itu bukan pemerintah, tapi pihak lain, dan sama punya hak setiap warga negara untuk melaporkan ke aparat penegak hukum, dan penegak hukum wajib melayani setiap laporan itu dalam kerangka pelayanan publik kepolisian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bang Rey sampaikan Presiden hanya mendapatkan atau kritik itu hanya terkait dengan puja-puji atau kritik yang konstruktif. Saya ingin jawab tidak dengan pandangan pribadi saya, tapi di dalam peraturan perundang-undangan yang tadi saya sebut, misalnya kritik itu walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan tindakan presiden atau wakil presiden. Jadi setuju atau tidak setuju boleh saja disampaikan. Kemudian selanjutnya, sebenarnya mudah untuk mendeteksi apakah sebenarnya hari ini ruang kritik masyarakat itu terbatas kepada pemerintah. Siapapun yang saat ini sedang menonton CNN, lihat di seluruh platform media sosial, ada banyak sekali tiap menit kritik terhadap program presiden itu disampaikan. Apakah ada yang dilaporkan ke aparat penegak hukum? Banyak juga ucapan-ucapan di media sosial itu yang bernuansa sara, diskriminasi, atau bahkan data-data yang tidak benar. Bukan dalam konteks kajian, tapi hanya untuk mendiskreditkan pemerintah. Tidak ada yang dilaporkan oleh pemerintah. Kemudian, kalau terkait dengan statement dari Presiden, saya rasa sudah cukup tegas. Presiden pernah mengatakan di zaman sekarang pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik, kita suka kritik, kritik membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada. Itu saya rasa penegasan dari Presiden. Kalau terkait dengan pelaporan terhadap Mas Ferry Amsari, saya rasa sikap pemerintah sudah tegas. Kalau dibaca misalnya siaran pers dari Kementerian HAM, saya rasa sudah banyak juga media yang mencuplik siaran pers itu, tegas dikatakan apa yang disampaikan masih tergolong kritik yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, supaya ini clear terkait dengan data juga yang ingin saya sampaikan, ada survei dari Lembaga Survei Indonesia pada bulan Maret. Setidaknya 73,9% masyarakat Indonesia dan responden menyatakan Indonesia adalah negara yang demokratis. Kemudian 84% dari responden menyatakan kepuasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Begitu juga kebebasan berpendapat, 75%. Kebebasan pers dan media sosial, 75%. Siapa yang mengeluarkan ini? Bukan Badan Komunikasi Pemerintah. Yang mengeluarkan ini adalah Lembaga Survei Indonesia, yang metodologinya jelas, gendernya jelas, usia respondennya jelas, dan daerahnya jelas. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Silahkan saja kritik. Kita bukan berada pada situasi Republic of Fear misalnya, Republik Ketakutan. Karena pemerintah butuh kritik yang tajam dari Ferry Amsari, dari Ray Rangkuti, atau dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Dan juga kalau terkait dengan terakhir soal Pak Saiful Mujani, hingga saat ini Pak Saiful belum menjelaskan misalnya, apa pengertian menjatuhkan presiden tanpa impeachment. Karena sependek pengetahuan saya, dulu saya waktu kuliah di Fakultas Hukum belajar bahwa cara melengsarkan pemerintah adalah dengan impeachment melibatkan lembaga negara. Sedangkan Pak Saiful Mujani belum menjelaskan hal itu. Apakah langsung dikategorikan sebagai makar? Saya tidak bicara itu karena saya bukan pada posisi menilai apakah perbuatan atau ucapan itu terpenuhi unsur pidana di dalam KUHP atau tidak. Tapi paling tidak karena Pak Saiful Mujani punya rekam jejak panjang soal kualitas akademik, tokoh publik, punya pengaruh yang sangat besar, harusnya bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan menjatuhkan presiden tanpa melalui impeachment.
Itu, Pak. Oke, Mas Kurnia, tapi begini pertanyaan saya, ini kan juga sudah mendapatkan atensi dari Menteri HAM ya, mengatakan bahwa para aktivis ini seharusnya memang tidak usah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tadi Mas Kurnia juga mengatakan bahwa pemerintah memang butuh kritik tajam. Tapi masalahnya setelah ada laporan terkait dengan kritik tajam ini, pemerintah posisinya bagaimana? Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Karena pastinya ada ketakutan dari para aktivis ini untuk menyampaikan kritik yang dibutuhkan oleh pemerintah tadi kalau tidak ada perlindungan setelahnya. Hari ini atau detik ini saya bisa dilaporkan polisi, tetangga saya juga bisa dilaporkan polisi. Karena dilaporkan ke polisi itu adalah hak setiap warga negara untuk melaporkan setiap dugaan tindak pidana. Tinggal verifikasinya adalah di aparat penegak hukum. Kenapa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Tadi saya sempat sampaikan, Menteri HAM sudah mengatakan bahwa itu tergolong kritik, dan kalau masuk di ranah penegakan hukum, tentu cabang kekuasaannya berbeda. Ada eksekutif, ada yudikatif, tidak boleh saling bercampur, tidak boleh saling tumpang tindih. Namun penegasan di sini silahkan saja kritik, tidak dibatasi, dan sepanjang kritik itu akan jauh lebih baik jika kritik itu bisa memberikan saran-saran yang konstruktif terhadap program pemerintah. Itu, Mbak. Saya langsung tanya pendapat dari Bang Rey. Bang Rey, kalau misalkan tadi Mas Kurnia mengatakan bahwa pemerintah memang butuh kritik tajam, tapi kemudian memang yang melaporkan dari para aktivis ini sebenarnya bukan dari pemerintah, tapi dari lembaga-lembaga lain begitu. Anda melihatnya saat ini pemerintah apakah sudah memang serius melindungi para aktivis dengan kritik tajamnya? Itu pernyataan Bung Kurnia itu tadi sudah menjelaskan apa yang saya sebut sebelumnya itu demokrasi tapi itu. Boleh mengkritik sepanjang. Nah itu. Jadi mereka buat sendiri syaratnya. Syarat kritik itu, kriteria kritik itu dan sebagainya gitu. Nah di mana orang bisa berkreasi dengan syarat yang mereka buat? Itu satu. Nah yang kedua adalah Menkumham hanya menjelaskan soal pelaporan kepada Ferry Amsari, kepada Saiful Mujani bagaimana? Tadi Bung Kurnia menantang supaya Saiful Mujani menjelaskan metode cara menjatuhkan presiden itu di luar impeachment. Nah saya bilang kepada Kurnia juga, bagaimana orang menjelaskan bahwa dia sedang dalam proses pelaporan polisi. Memang kalau dia jelaskan juga kepada Bung Kurnia, kepada pemerintah dan sebagainya itu, dia akan terbebas dari proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi supaya lebih objektif itu, ya tarik pelaporannya. Nah kenapa saya sebut tarik? Karena yang melaporkan itu juga sudah menyampaikan, kalau Presiden mengatakan itu ditarik, akan kami tarik. Karena memang mereka juga menyebut diri bagian dari relawan-relawan 08. Nah kalau disebut tadi bukan pemerintah, memang bukan pemerintah, bukan Kurnia, bukan Ulca, bukan Menteri HAM yang melaporkan, tapi definisi pemerintah yang dimaksudkan oleh Bung Kurnia itu kan definisi normatif ya, formalistik gitu. Tapi bagaimana relawan-relawannya, bagaimana organ-organ yang terafiliasi kepada partainya, dan sebagainya gitu. Nah itu menurut saya Kurnia berlindung di belakang alasan-alasan formalistik itu untuk seolah-olah membiarkan bahwa pemerintah ini nggak ikut campur loh, itu hak warga negara. Nah, itu yang saya sebut tadi. Jadi penegasan soal hak warga negara itu penting, tapi penegasan lapor-melapor itu bukan sebuah tradisi penegakan hukum yang sehat, itu juga penting. Dan itu harus dilaksanakan, dicontohkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, saya kira juga Kurnia keliru. Saya nggak menyebut bahwa demokrasi Pak Prabowo ini yang saya katakan itu tadi adalah bahwa Pak Prabowo itu butuh puji-puji, enggak. Yang saya sebut itu tadi, di era Orde Baru mereka menyebut semuanya bebas tapi kritiknya harus membangun. Ujung-ujungnya nggak ada yang kritik, yang ada adalah muja-muji. Kalau ada yang mengkritik ya dikejar, dipolisikan. Bahkan terjadilah penculikan, ya seperti terjadi di era Orde Baru dahulu gitu. Karena itu tadi, ya kan dianggap oleh mereka bukanlah merupakan kritik yang membangun itu tadi gitu. Nah jadi saya mengatakan begini, tadi Bung Kurnia juga mengutip hasil survei dengan begini-begini. Ya kalau begitu apa yang membuat ya orang-orang yang
berada di lingkaran istana dia dikerepotan. Saya sih membayangkannya mereka akan mengatakan, nggak ada yang lebih kencang dari ini ya kritiknya gitu. Nggak ada yang lebih kencang dan tajam, santai gitu loh. Jadi mereka selalu membanggakan tingkat kepuasan 74%, meskipun itu turun sekitar 8% dari yang sebelumnya gitu. Dan sebagainya, di backup oleh partai politik sampai 82% kok, 82,9% di DPR, belum lagi tokoh-tokoh agama, ya kan, yang bersama dengan Pak Prabowo, sebagian aktivis seperti Kurnia juga berada di lingkaran Pak Prabowo. Lalu apa yang membuat mereka resah? Seolah-olah semua dukungan itu nggak bermakna gitu loh. Nah, kalau sekiranya menurut saya ya, kan coba kita cek kembali itu asal mula dari pelaporan ini, karena kan ada tulisan di media sosial yang dibuat oleh salah satu staf ahli presiden yang menyebut bahwa pidatonya Saiful itu makar gitu. Entah dia maksudnya diduga makar atau bertanya makar, saya nggak tahu gitu. Nah, setelah itulah ramai dan sebagainya. Nah, sekarang Kurnia mengatakan bukan pemerintah. Itu seperti lempar batu sembunyi tangan nih gitu loh kira-kira itu. Tapi kan semua orang juga lihat. Makanya yang saya mau katakan kepada pemerintah ya, sekarang ini diwakili Bung Kurnia, nggak perlu penegasan sedemikian ketat itu. Dan jangan juga mengatakan bahwa itu hak warga negara. Iya, hak warga negara, tapi Anda sebagai pemerintah harus mengingatkan bahwa suasana yang seperti ini nggak akan sehat. Sebab orang-orang di pemerintah itu juga bisa dilaporkan loh. Karena laporannya yang ternyata nggak benar, menyebut begini ternyata begini, MBG begini ternyata begini, dan sebagainya. Tapi kan masyarakat umum orang memperdebatkan itu, orang mengkritiknya itu, tapi orang menganggap itu bukan persoalan hukum gitu loh. Nah, itulah menurut saya demokrasi yang sehat gitu. Yang perlu dikejar itu bukan mereka. Yang perlu dikejar itu orang yang mencuri uang rakyat melalui program-program yang aneh-aneh gitu. Ya, yang membuat kita miris. Itulah yang semestinya ya dikejar itulah yang mestinya dimasukkan ke penjara gitu loh. Nah, itu yang saya sebut tadi itu. Jangan sampai kemudian pemerintah, presiden ya berbicara panjang lebar soal soal kebebasan gitu, tapi kita di lapangan tidak merasakannya gitu. Dan ini bukan kali pertama loh ya, Bung Kurnia. Ada juga sebelum ke istana tahu ribuan orang ya ditangkap dan sekarang sedang menjalani proses hukum. Saya baru cek kembali sepanjang era Pak Jokowi misalnya 10 tahun hanya tercatat 700-an orang yang dipidana karena dugaan pasal penghinaan, pencemaran, laporan palsu kepada pemerintah itu. Nah, sekarang belum sampai 5 tahun, baru 1,5 tahun sudah ada ribuan orang yang menjalani proses hukum di eranya Pak Prabowo gitu. Nah, ini mungkin penting. Apakah wajah Pak Prabowo yang mau ditampilkan ini wajah yang lebih mengedepankan dan lebih santai karena kekuatan politik hampir seluruhnya bersamaan dengannya, atau yang sebaliknya gitu? Ya terserah. Terserah istana gitu. Oke, baik. Menarik kita dengarkan pendapat dari Mas Kurnia. Tadi ada beberapa bantahan dari Bang Rey terkait dengan yang melapor sebenarnya ada afiliasi dengan pemerintah dan juga ada ribuan orang yang dipolisikan terkait dengan suara yang kritis. Mas Kurnia, seperti apa tanggapannya? Ya, yang pertama, satu orang yang menyuarakan dari pemerintah terkait dengan peristiwa beberapa waktu lalu tentu tidak bisa mewakili situasi psikologis pemerintah secara besar. Jadi pemerintah pada posisi menganggap tidak ada permasalahan yang sangat serius terhadap konteks Mas Ferry Amsari. Karena sebelumnya juga Mas Ferry sudah banyak melancarkan kritik dan tidak ada juga pelaporan dari hal tersebut. Kami menganggap pernyataan tentang swasembada itu terkait dengan perbedaan data saja atau mungkin perbedaan metodologi, perbedaan cara pandang di lapangan. Jadi dalam konteks itu saya rasa sudah clear dan sudah tegas. Kemudian poin kedua, saya tidak dalam posisi menantang Pak Saiful Mujani, Bang Rey. Sebenarnya beberapa waktu lalu sempat seforum dengan Bang Rey, saya juga sudah tegaskan. Karena muncul kebingungan di tengah masyarakat. Apa pemaknaan dari pernyataan Pak Saiful Mujani itu? Supaya ini semua menjadi jelas.
supaya tidak ada yang berpikir hal-hal yang melanggar hukum untuk kemudian dilakukan. Itu poin kedua. Kemudian poin ketiga, tidak ada keharusan untuk kritik yang konstruktif, Bang Rey. Selama ini juga Bang Rey kalau melihat media sosial banyak juga kritik yang destruktif. Tadi saya sampaikan banyak postingan-postingan itu yang bahkan kalau dikategorikan melanggar hukum sudah melanggar hukum, tapi tidak ada tindakan dari negara terhadap peristiwa itu. Kemudian yang ingin saya tegaskan, dalam era pemerintahan Pak Prabowo sudah 2 kali, dan ini disiarkan luas melalui media internet, hanya modal internet, diundang pakar-pakar, orang-orang yang tergolong kritis terhadap presiden, terhadap pemerintah, untuk berdialog. Saya rasa lebih dari 2 kali, namun 2 kali yang disiarkan melalui akun YouTube, dan itu bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat. Semua dibahas dalam diskusi itu, tidak ada yang disensor, dan di sana terlihat Presiden menjawab pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan penyiraman air keras, kondisi ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan geopolitik. Bagi pemerintah saat ini, permasalahan masih amat sangat banyak dan menantang beberapa waktu ke depan. Pemerintah memilih fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Terkait dengan Mas Ferry sudah jelas dan tegas saya sampaikan tadi, pandangan Mas Ferry tentang swasembada, beras atau pangan tersebut itu masih bisa didiskusikan tanpa harus masuk melalui proses hukum. Oke. Mas Kurnia, sedikit saja tanggapan Anda tadi, Bang Rey mengatakan bahwa pelapor Ferry Amsari ada kaitannya dengan pemerintah? Bukan. Ya, kalau yang Saiful Mujani itu. Saiful Mujani, oke. Dari para aktivis ini ada kaitannya dengan pemerintah, bisa ada tanggapi masalah itu? Ya, kalau pandangan Bang Rey ya bisa saja. Akan tetapi kalau dari pemerintah sama sekali tidak ada kaitan dengan pemerintah. Apalagi kaitan langsung ke Presiden Prabowo, baik sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, atau individu Prabowo Subianto. Baik. Baik, kita berharap dengan diskusi kali ini bisa membuka ruang dialog dan juga demokrasi. Apakah saya nggak bisa memberi semacam tambahan sedikit? Silahkan singkat saja Bang Rey, karena waktu kami sangat terbatas. Silahkan boleh singkat saja. Kalau publik lebih banyak bicara pihak pemerintah, ya repot lagi juga dong kita ini publik ini, ya kan? Halo? Ya silakan. Nah, saya mau mengatakan begini. Pertama adalah, mari lihat landscape-nya. Bung Kurnia ini setelah masuk jadi bagian dari pemerintahan, cara melihatnya itu jadi formalistik gitu. Padahal politik itu nggak bisa dilihat hanya seformil itu. Dia harus dilihat dalam kerangka sosiologisnya, dalam kerangka lebih besar dari sekedar bahwa presiden, menteri-menterinya, lalu pembantu-pembantunya di sekitar istana negara. Gitu, itu satu. Nah, yang kedua, tradisi mendengarkan tokoh-tokoh itu juga dilakukan oleh Soeharto dahulu. Dia ngundang-undang juga ya tokoh-tokoh mahasiswa berbicara dengan beliau, tapi habis itu ya beliau jalan sendiri. Bahkan sebagian mahasiswanya yang mengalami penangkapan, bahkan seperti kita ketahui terjadilah tragedi penculikan terhadap aktivis-aktivis mahasiswa. Nggak ada yang, justru yang kita kritik sekarang ini karena ini mengingatkan kita pada pola yang telah terjadi di era Orde Baru. Kan sangat terkenal saat itu Presiden Soeharto dengan senyumnya yang memikat itu, yang seolah-olah menggambarkan kesejukan pemerintahannya gitu. Dan sekali lagi semua kita juga tahu apa yang terjadi di eranya Pak Soeharto itu gitu. Saya hanya mau menyampaikan pesan pada Bung Kurnia, kalau Anda sungguh-sungguh berada di dalam atau pemerintah ini berada di dalam penegakan hak asasi manusia, nggak cukup hanya sekedar mengatakan itu hak warga negara. Itu yang saya sebut, sebab tradisi lapor-melaporkan ini kita sedang tidak membangun ya tradisi menegakkan hukum yang sehat, tapi justru sebaliknya sedang membuat semacam keriuhan di dalam proses penegakan hukum. Baik, terima kasih atas informasi dan juga insight yang diberikan dari kedua narasumber kita. Ada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mas Kurnia Ramadana, dan juga Bang Rey Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Sampai ketemu Bung Kurnia.